Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dini Andara dari kelas IS 0802. Di sini saya akan mengerjakan tugas DCL dari mata kuliah Sistem Basis Data. Langkah pertama, kita diminta untuk membuat DDL dan DML terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah bikin DDL dan DML-nya dan sudah dijalankan. Sini database saya sudah sesuai dengan perintah, yaitu dd underscore kampus underscore name saya. Lanjut, kita ke CLI-nya untuk membuat user. Klik aja, kita klik terminal. Nah, di sini kita login terlebih dahulu, yaitu cara loginnya MyStopView, Street2, masukin nama user kita. Di sini saya pakai root, terus Street P, ini untuk password. Enter. Nah, di sini kita diminta di password. Kita langsung enter aja, karena di sini saya nggak pakai password orang, jadi saya langsung enter aja. Nah, welcome. Kemudian kita ke soal yang kedua, itu membuat membuat UI user dari nama mahasiswa. Nama saya Dini Andara. Jadi user yang pertama Dini dan user yang kedua itu Andara. Cara membuat user yaitu kita pakai create, terus user. Nah, di sini kita mau bikin user apa nih? Di sini saya bikin Dini. Dini. Ini add di, maksudnya add itu di localhost. Kemudian identify, ini maksudnya kita di sini bikin password untuk si user ini. Itu saya bikin tanggal lahir saya aja. Misal gini. Jadi create user, kita bikin user, terus nama usernya apa? Ini add localhost di localhost, terus identified itu diidentifikasi dari password yang ini. Jadi dia bisa masuk harus pakai password ini. Terus kita enter aja. Nah, query oke artinya berhasil. Kita bikin juga kayak yang sama untuk user yang kedua. Andara, karena nama saya di Andara, jadi user yang kedua Andara. Nah, user udah sesuai, langsung enter. Oh iya, di sini saya kelupaan untuk bikin, salin aja ya, bikin ininya ketinggalan satu. Nah, query sudah oke. Di sini karena tadi saya lupa bikin titiknya, jadi ada kesalahan sedikit. Nah, di sini kita udah query oke. Lanjut ke soal berikutnya, itu kita diminta untuk memberikan hak akses yang berbeda untuk masing-masing user. Yang user pertama bisa insert, yang kedua bisa select. Berarti user ini bisa insert dan user Andara itu cuma bisa select. Nah, cara bikin hak akses itu kita pakai grant. Tadi kan user yang pertama itu Dini, dia bisanya nge-insert. Berarti grant up, berarti dia bisa apa? Insert. Nah, grant insert on di mana, database-nya di mana gitu. Berarti kita kan pakainya tadi dd underscore kampus underscore satu kosong. Nah, berarti kan dia bisa nge-insert di database kampus yang saat tadi udah kita bikin. Itu. Terus berikutnya di mana, di tabel mana yang bisa diakses. Nah, di tabel mahasiswa. Kemudian ke user, kemudian kita bikin tuh user siapa, tadi kan usernya Dini, add
Ya, jangan lupa tanda titik koma. Kemudian udah gini kita enter. Nah, very okay, berhasil. Itu juga untuk user yang kedua. Jadi, dia kan yang user kedua bisanya tuh select. Jadi, kita bikin select on. Lang, bikin lagi di database mana sama terus add mahasiswa. Di sini maksudnya kayak tadi, karena kita mau mengaksesnya mau si user itu mengakses di tabel mahasiswa. Terus tuh user siapa? Di sini yang bisa nge-select kita bikin user Andara. Add file. Nah, udah. Kemudian enter. Nah, berhasil. Di sini kita udah ngasih akses insert untuk user Dini dan akses select untuk user Andara. Kemudian yang kita bikin ini plus privilege. Ini untuk nyimpen datanya aja sih, biar langsung kesimpan aja datanya gitu. Langsung kesimpan. Lanjut, kita bikin konsol baru untuk ngetes ini udah beneran bisa nggak dia nge-insert si user ini nge-insert. Jadi kita langsung bikin ini baru aja, konsol baru. Itu caranya langsung klik plus aja start. Nah, ini kita udah di yang baru, konsol yang baru untuk user Dini. Berarti kita login dulu sama kayak tadi caranya, itu MySecure strip U. Terus nama usernya kan tadi Dini. Strip T. Enter. Nah, kita diminta password. Tadi kan udah masukin password, itu passwordnya tadi Dini 2905. Oke, enter. Nah, berhasil. Welcome, katanya. Udah berhasil. Berarti, kemudian tadi kan kita mau nyoba nih, kita bisa nggak ya nge-insert? Si Dini ini bisa nggak ya nge-insert data gitu. Jadi, kita coba insert, kita coba nambahin data. Caranya itu insert into tabel into mahasiswa, karena kita mau nambahin data ke tabel mahasiswa. Terus di tabel mahasiswa ada apa aja? Ada NIM, ada nama, ada jurusan, angkatan, dan IPK. Kemudian values, di sini kita masukin values, masuknya data yang nilai yang ingin kita masukin gitu. Nah, yang kita masukin kan NIM, misal nih satu, kita bikin NIM-nya. Kemudian nama, misal namanya si Raihan, misal namanya Raihan. Lanjut jurusannya, misal jurusannya itu farmasi. Kemudian dia angkatan 2025 nih, maba. Terus IP-nya 3,5. Kemudian kita sesuaiin aja sama yang kayak ini. Gini. Nah, tadi IP-nya 3,5 gitu. Jangan lupa tanda kurungnya. Di sini kita pakai petik untuk tipe data yang string. Kayak nih nama jurusan itu kan biasanya kata ya. Jadi pakai petik. Jangan lupa pakai petik. Untuk angka sama IP kan biasanya pakainya integer atau double. Jadi nggak perlu pakai petik. Kemudian udah di sini kita tinggal enter. Error, no database. Oh iya, kita lupa, kita belum use database-nya. Pertama-tama kita harus use database dulu ya. Salah. Kita harus use DB kampus. 1080 52 567. Oke, nah kita
nolnya kurang. Nah, di sini kita use database dulu. Nah, database change. Baru kita bisa masukin ini. Maaf ya, kita bisa lah. Terus, nah, langsung aja di enter. Query oke, nah berhasil. Kemudian, si user kan udah berhasil nih. Berarti berhasil nih dia nge-insert. Kemudian kita coba, kalau dia nge-select, bisa nggak ya? Dia ada hak akses nggak ya buat nge-select? Jadi coba kita select from mahasiswa. Ini kita coba select enter error. Nah, karena kan dia tadi kita cuma ngasih si user itu hak akses insert. Jadi dia cuma bisa nge-insert doang, nge-select nggak bisa gitu. Lanjut, kita tadi juga udah bikin hak akses untuk mahasiswa Andara, itu dia bisa nge-select. Nah, jadi kita mau buktiin nih, dia udah bisa nggak, udah berhasil nggak nge-selectnya. Jadi kita bikin konsol baru lagi. Sama kayak yang tadi, kita login MySQL, usernya ada Andara, dan enter passwordnya tadi Dara 15. Coba passwordnya tadi apa ya? Passwordnya Andara 1505. Jadi Andara 1505. Bentar, nah udah berhasil. Jadi pertama-tama kita harus use database dulu. Jangan lupa untuk kita untuk pakai database ya, biar terkonek ke database yang tadi udah kita bikin. Jadi use data, use dd underscore kampus underscore 10805250. Nah, oke, enter. Database change katanya. Di sini kita udah berhasil udah terkonek ke database-nya. Lanjut, kemudian kita tadi kan mau nyoba si Andara ini bisa nggak nge-select. Jadi caranya kita select from tabel mahasiswa. Ini kita select artinya itu kita mau melihat data gitu. Kalau insert tadi kan nambahin, terus kalau select itu artinya kita mau melihat data di tabel mahasiswa. Nah, jadi select bintang from mahasiswa, artinya bintang di sini kita mau melihat semua data yang ada di tabel mahasiswa. Terus kita enter aja. Nah, udah kelihatan nih datanya, ada namanya, jurusan, angkatan, dan IP-nya. Kemudian, coba nih, si Andara ini bisa nggak ya nge-insert? Coba kita bikin insert, insert into tabelnya mahasiswa, nama, ini, jurusan, angkatan, PK. Nah, values kita masukin, kita mau nambahin apa? Values itu sesuai sama urutan ini ya teman-teman, urutan nama nih gitu. Namanya kita mau bikin bikin aja lah Dina, terus ininya lanjut jurusannya peternakan, lanjut angkatan, dia angkatan 2023 2023. Lanjut IP-nya misal 3,0. Salah, di sini nggak perlu pakai tanda kutip, soalnya kan dia angka. Terus IP-nya 3,0. Oke, coba kita jalanin, pasti error. Nah, error karena sini insert command denied to user Andara. Katanya insert itu nggak bisa dipakai oleh user Andara karena dia cuma bisa nge-select doang gitu. Kemudian
Di sini kita udah menyelesaikan tugas 3. Lanjut kita ke tugas 4, yaitu kita nambahin hak akses untuk user kedua. Berarti kita nambahin hak akses untuk user Andara. Jadi dia bisa melihat NIM, nama, dan jurusan. Berarti kita membuat hak aksesnya si Dara yang tadi bisa ngelihat semua, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IP itu jadi bisa cuma ngelihat NIM, nama, dan jurusan aja. Berarti kita balik ke konsol yang pertama. Di sini, buat mengubah hak akses itu kita harus ngehapus hak akses yang sebelumnya udah kita bikin. Jadi, query yang digunakan itu revoke. Untuk ngehapus itu kita pakainya revoke. Revoke, tadi si user Andara itu bisanya nge-select kan. Jadi kita revoke select from select on db nama database kita db kampus underscore 108. Nah, titik di tabel mana dia yang bisa nge-akses selectnya di tabel mahasiswa kan. Terus from, nah from usernya siapa, usernya kan tadi Andara. Nah udah kayak gini query-nya. Revoke, hapus select di data kampus, di database DB kampus dari tabel mahasiswa dari user Andara gitu. Terus enter. Nah query oke. Berarti kita udah berhasil menghapus si aksesnya si user Andara yang bisa melihat semua data. Jadi kita mau ganti nih, dia cuma bisa lihat NIM, nama, sama jurusan. Jadi kita bikin lagi query-nya kayak tadi. Berarti untuk bikin hak akses kan pakai grant. Grant, select. Nah, bisa nggak akses apa? NIM, nama, dan jurusan gitu. NIM, nama, jurusan. On. Kayak sama, sebenarnya query-nya sama kayak yang ini, cuman kita bikin di dalam kurung. Ini untuk nandain kalau dia cuma bisa ngeakses nih nama sama jurusan doang. Itu on DB database-nya, nama database. Kemudian di mahasiswa tuh user siapa? Tadi kan usernya Andara. Andara udah. Ini kan udah sama. Grant select, kasih hak akses untuk melihat NIM, nama, jurusan di database kampus ini dari tabel mahasiswa untuk user Andara. Enter. Nah, query oke, udah berhasil nih. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Kemudian udah kita coba di punyanya si Andara. Kita coba dia nge-select NIM, nama, jurusan, from. Nah, kita lihat NIM, nama, jurusan, from tabel apa? Mahasiswa. Tabelnya mahasiswa kan. Terus enter. Nah, yang terlihat NIM, nama, jurusan aja. Coba kita mau melihat yang nggak boleh dilihat kan angkatan atau IPK. Nah, coba kita mau melihat IPK nih. Bisa nggak ya aku melihat IPK? Si Dara nih melihat IPK. Nah, error. Select command deny to user Andara. Karena select untuk melihat IPK, untuk melihat IPK tuh si user Andara nggak punya akses. Makanya jadinya salah. Terus kita coba dia nge-select semua, bisa nggak ya? Nge-select semua, bisa nggak ya dia si user Andara ini? Nah, error juga. Berarti dia juga nggak bisa untuk ngeakses
mahasiswa, mengakses seluruh data mahasiswa, ataupun mengakses angkatan dan IPK. Jadi dia cuma bisa mengakses nama, NIM, sama jurusan doang. Lanjut, kita ke soal yang kelima. Di sini kita diminta untuk cabut hak akses dari kedua user. Lalu audit hasilnya dengan show grants. Oh, berarti kita nge-input dulu. Terus kita nge-show grants, melihat grants-nya berhasil apa. Si grant, melihat aksesnya berhasil apa enggak. Berarti kita revoke kedua hak akses dari si Dini, user Dini, sama user Andara. Berarti sama kayak tadi kita revoke untuk menghapus. Kan tadi di sini kita pertama-tama menghapus punya si user Dini dulu deh. User Dini kan tadi bisanya nge-insert ya. Jadi revoke insert, hapus insert on db kampus. Kemudian from dari user, siapa usernya Dini at host. Nah, hapus insert di database kampus ini dari tabel mahasiswa dari user Dini. Enter. Kita ada yang kelupaan. Mana nih ya? Kita lupa ngasih tanda petik untuk localhost-nya ini. Kita ulang lagi ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang tipe, itu ininya bakal tetap ini bakal jalan, dan dia ngasih tahu di sini tuh apa yang kurang gitu. Ya, ini kita salah, database-nya kita salah, maaf, ulang-ulang. Kita harus teliti ya, pakai, kita memang harus teliti ya teman-teman di sini. Nah, di sini salah 1080, nah udah benar, tinggal enter. Nah, query oke, udah berhasil nih. Kita udah berhasil menghapus hak insert dari user ini. Lanjut, kita juga sama caranya untuk menghapus hak insert dari user. Oh, sebelumnya kita ini dulu. Kita melihat dulu Sogrens. Kita nggak Sogrens dulu. Maksudnya itu kita melihat dulu hak aksesnya si user Dini ini masih ada apa enggak. Jadi caranya Sogrens or user apa yang mau kita lihat? User Dini. Berarti di sini for user Dini at kita lihat Sovereign, kita lihat akses untuk user Dini. Dia ada akses apa sekarang setelah dicabut hak aksesnya tadi. Nah, katanya grant usage on. Maksudnya tanda titik ini dia itu cuma bisa login. Dia jadi user Dini ini cuma bisa login. Nggak ada hak akses buat insert lagi gitu. Tapi untuk membuktikannya kita coba nge-insert nih di konsolnya user ini. Kita salin aja ya ini, coba kita insert, dia bisa nggak ya nge-insert. Nah, error karena dia udah nggak ada hak akses buat menambah, buat insert lagi, buat nambah data lagi gitu. Kemudian kita lakuin hal yang sama untuk si Andara. Dia kan tadi bisanya nge-select ya, bisanya ngelihat data ya. Jadi kita sama juga, revoke, select, name, nama, jurusan. Nah, on
DB kampus. DB kampus dari tabel apa mahasiswa, from user siapa, di sini kan usernya Andara, berarti from user Andara at localhost. Oke, udah, kita langsung enter aja. Nah, kita lupa lagi, aduh ya Allah, lupa lagi untuk nambahin tanda petik. Nah, salin aja, terus benerin yang salah di mana. Nah, di sini aku udah benerin tuh revoke select nim nama jurusan on DP kampus 1080. Nah, di sini kita udah menghapus akses select untuk nim nama jurusan. Tadi kan kita kan udah gantikan tadi, jadi dia cuma bisa akses nim nama sama jurusan. Jadi kita udah menghapus revoke select nim nama jurusan di database kampus untuk tabel mahasiswa dari user Andara gitu. Nah, sini udah berhasil. Kita simpan dulu. Terus kita show grants, kita lihat apakah dia masih punya akses apa enggak. Itu caranya show grants or usernya apa, usernya Andara. Nah, di sini kan sama grant user on titik tuh Andara, dia cuma bisa ngelogin doang gitu. Tapi untuk ngebuktiin, coba kita tes di konsolnya Andara, dia masih bisa nggak ya select ini nama jurusan om mahasiswa. Error, select command deny to user Andara, karena dia udah nggak ada hak akses lagi untuk melihat ini nama jurusan dari tabel mahasiswa gitu. Jadi ini dia hasil pengerjaan DCL saya. Mohon maaf jika tadi banyak kesalahan dari pengetikan yang kurang teliti, dan mohon maaf juga karena ada kesalahan jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.